Besar. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita sharing Pak ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang dilema etika yang pernah Bapak alami ketika menjadi kepala sekolah di UPTD SD Negeri 1 Tanjung. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dilema etika seperti apa yang pernah Bapak alami sebelum mengambil keputusan yang terjadi di sekolah ini? Dilema kita itu memang setiap saat ada, setiap tahun ada pada anak kita. Salah satu anak kita misalnya di kelas 6 atau kelas yang lainnya, kelas 6 ada anak kita yang tidak hadir dalam pelaksanaan ujian akhir. Nah, itu salah satu dilema. Sedangkan dia harus perlu nilai, dia tidak hadir. Nah, ini adalah dilema berat yang pernah kita alami. Jadi kita ini memang dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan, adakah Pak langkah-langkah yang pian lakukan sebelum mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkahnya? Iya, langkah-langkah kita itu mengumpulkan, musyawarahkan dengan dewan guru bidang studi, musyawarahkan masalah nilai anak yang tidak ikut ujian tersebut. Oke, nah kemudian akhirnya mendapatkan suatu keputusan Pak ya? Iya, keputusan kita ambil sesuai dengan kebijakan kita untuk mengumpulkan nilai anak, misalnya ulangan harian kepada guru bidang studi, guru agama, guru olahraga, dan wali kelasnya. Jadi kita ambil nilai harian. Nah, akhirnya kesimpulan keputusannya siswanya bagaimana Pak? Jadi keputusan karena anak tidak ikut, kemudian kalau memang dia mau ujian susulan, maka kita laksanakan ujian susulan. Kalau memang dia tidak mau, maka kita beri nilai. Memang nilai itu di bawah standar anak-anak yang ikut ujian, tapi tidak sama. Yang penting dia bisa lulus. Nah, berarti akhirnya anak itu lulus dengan adanya pertimbangan dari guru dan juga kemungkinan karena ada rasa kasihan Pak ya? Iya, rasa kasihan itu kita ada rasa kasihan kepada anak, untuk pegangan dia, siapa tahu dia perlu ijazah dulu. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, adakah Pak tantangan yang dialami oleh kepala sekolah setelah pengambilan keputusan tersebut? Iya, kalau tantangan itu pasti ada Bu. Dari misalnya salah satu di antara orang tua murid yang menanyakan mengapa bisa dia lulus dan sebagainya. Itu misalnya orang tua murid anaknya yang pandai, kenapa anaknya yang tidak sekolah bisa lulus. Baik Pak, tadi Bapak sudah menceritakan dilema yang terjadi, kemudian langkah-langkah ketika sebelum mengambil keputusan, kemudian juga tantangan yang dihadapi Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, adakah pembelajaran yang dapat pian petik sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Pembelajarannya memang sangat banyak dan berhati-hati agar kita tidak sampai diprotes oleh orang tua murid. Jadi itu pelajaran berharga kami dalam membimbing para dewan guru. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Pada sesi ini sangat membawa manfaat bagi saya karena sudah kita sharing Pak ya, saya sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengambil keputusan ketika
menghadapi permasalahan seperti itu. Terima kasih Pak Musa. Sama-sama. Kita mengalami dilema ketika mengambil suatu keputusan, apalagi ibu sebagai kepala sekolah tentunya pastilah ada Bu ya, saya sering malah yang tuh mengalami suatu permasalahan dan mengalami dilema ketika harus memutuskan. Nah, mungkin bisa Bu kita sharing, Ibu berbagi cerita kepada saya tentang dilema etika yang pernah yang alami. Itu tadi ada dua, yaitu satu dilema etika, yang kedua tadi yang apa? Bujukan moral. Bujukan moral. Nah, mungkin di sekolah kami, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, itu ada beberapa hal. Salah satunya seperti yang Ibu bicarakan tadi tentang bujukan moral. Sudah pernah kami melakukan kegiatan lah, atau ada bujukan moral dari masyarakat, dari wali murid, yaitu tentang hal kenaikan kelas. Nah, di kenaikan kelas itu sebenarnya kami sudah melakukan rapat antara beberapa guru. Kemudian keputusan kami, anak tersebut itu tidak naik kelas karena sesuai dengan rapat, hasil dari nilai-nilai anak tersebut itu memang nggak memungkinkan untuk naik kelas. Tetapi setelah kami membagi rapot, datanglah orang tua protes. Kenapa jadi protes? Karena anak tersebut itu tidak naik kelas. Jadi mereka langsung ke sekolahan. Kenapa Bu? Jadi anak ulun nggak naik kelas? Kami minta dinaikkan anak ulun nih. Walaupun nilai mungkin di sekolah itu nilainya rendah, tapi anak ulun minta tolong naikkan. Karena pertama lah malu. Kemudian orang tua tersebut minta kami menaikkan dengan catatan beliau itu mau memberi sesuatu kepada sekolah tersebut, pada sekolah kami. Kemarin itu memberinya mau memberi bayar listrik lah, sekolahan mau dibayarkan karena memang kami ada beberapa bulan nggak bayar. Nah, akhirnya kami dengan dewan guru yang lain rapat lagi. Jadi kami sampaikan hasil dari rapat tersebut. Karena kami menaikkan dan tidak menaikkan anak itu sudah dari hasil rapat, dan itu memang ada di dalam kurikulumnya, itu kan sudah ada kalau mau menaikkan anak atau meluluskan anak, itu memang sudah ada aturannya, sudah ada kriterianya bahwa anak itu naik, bahwa anak itu tidak. Nah, akhirnya jadi kami sampaikan kepada orang tua tersebut, walaupun misalnya kami dapat upah lah karena hendak dibayarkan untuk yang listrik, tapi kami sepakat dalam rapat tersebut karena itu sesuai sudah ada aturannya, jadi anak tersebut tetap tidak
kami naikkan. Itu kan sesuai dengan yang ada di aturan kita di kurikulum yang sudah ada. Tapi kalau ibu kayak apa? Kalau kami, ya keputusan kami seperti itu. Baik. Nah, pasti kan mendapatkan tantangan Bu ya untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, bagaimana cara ibu menyikapi dalam mengambil keputusan yang menantang tersebut? Kan tadi anaknya sekolahan memutuskan tetap tidak naik kelas. Itu kan akan bertentangan Bu ya sama orang tua murid. Nah, bagaimana cara ibu menyikapi untuk mengatasi tantangan seperti itu? Yang pertama lah kami sampaikan ke orang tuanya. Memang keadaan anaknya di sekolahan seperti ini. Hasilnya kami sampaikan juga. Ini nah hasil untuk ulangan, misalnya ulangan hariannya. Untuk ulangan yang semesternya kami sampaikan. Nah, setelah kami sampaikan ke orang tuanya bahwa ini nah buktinya ada. Ya dengan kita sambil berpandiran, dengan sambil kita berdiskusi lawan orang tua. Kemudian kami juga ada konsultasi ke pengawas, akhirnya dengan kita sabarlah menghadapi beliau dengan bukti yang ada di tempat kita bahwa memang seperti ini. Jadi kami sampaikan buktinya, kami diskusikan, akhirnya mereka bisa menerima. Jadi tidak semata-mata langsung ini nggak bisa. Jadi kami harus rapat dulu lah tadi sama dewan gurunya, beritahu kepada yang pengawasnya, kemudian menyampaikan ini loh hasil yang sebenarnya dari anak. Itu yang kami lakukan. Memang dalam mengambil keputusan itu tentunya tidak bisa tergesa-gesa Bu ya, harus dibicarakan. Kemudian ada alasan yang mendasar kenapa, ada hal-hal yang mendukung nih, ada fakta-fakta juga kenapa kita mengambil keputusan tersebut gitu Bu ya. Jadi kita mengambil keputusan tidak sembarangan. Harus ada buktinya ini. Sama seperti kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain kan kita ada buktinya. Nah, kemudian Bu, setelah yang Ibu jabarkan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman tadi? Pembelajaran yang bisa kita petik, 1, segala sesuatunya bila ada masalah kita diskusikan dulu. Yang kedua, harus ada bukti untuk menentukan kita mengambil keputusan tadi. Kerjasama kita antara guru dengan orang tua harus kita jalin lah. Kita tambah eratkan lagi antara pihak sekolah dengan pihak siswa di rumah.